Halo Bapak Ibu teman-teman semua, selamat datang di video saya. Nama saya Karmelita Rosana Purba, saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dari Fakultas Universitas Putra Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aborsi. Adapun video ini merupakan pemenuhan tugas untuk mata kuliah public speaking. Jangan biarkan kekhawatiran menghalangimu, tetapi teruslah berlari. Ini saya akan membahas mengenai aborsi dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi yang melanggar hukum diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, aborsi hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Apa saja sih syarat-syarat yang dapat diperbolehkan? 1. Mengancam nyawa ibu. 2. Kehamilan akibat kekerasan seksual. 3. Janin memiliki kelainan genetik atau yang dapat membuat dia tidak dapat hidup. Keempat, kehamilan yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Nah, berikut ini kita akan melihat bersama-sama tayangan mengenai kasus aborsi yang terjadi di Indonesia. Mari kita lihat. Seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai menggugurkan kandungannya yang berusia 9 minggu. Dan polisi menangkap pacar korban dan juga teman wanita korban yang mencekoki obat penggugur kandungan. Seorang gadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 9 minggu. Korban tewas dalam keadaan mengandung dengan mulut berbusa. Kematian korban yang belum pernah menikah ini pun menimbulkan kecurigaan keluarga. Mereka melapor ke Polrestabes Makassar agar terungkap penyebab kematiannya. Setelah penyelidikan, polisi pun langsung menangkap dua pelaku yang merupakan kekasih dan teman korban. Keduanya memiliki peran berbeda. Kekasih korban berperan mencekoki korban hingga overdosis. Sementara teman korban berperan mencari obat penggugur kandungan. Di mana obat ini dipaksa diminum, kemudian dipaksa melalui dari kemaluan dimasukkan, sehingga korban mengalami sakit dan terakhir meninggal. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 348 KUHP tentang larangan aborsi dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. Video yang kita tayangkan barusan terlihat sangat memprihatinkan, di mana sudah merenggut nyawa janin. Semoga kita semua menyadari betapa berharganya nyawa janin yang tidak bersalah. Aborsi yang terjadi di negara kita yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Statistik tentang aborsi di Indonesia menunjukkan data yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, tingkat aborsi mencapai 228 per 100.000 angka kelahiran hidup. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 jiwa dengan 700.000 kasus terjadi pada remaja. Data ini menunjukkan bahwa aborsi masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang serius di Indonesia. Ternyata yang menjadi korban bukan hanya janin saja, ternyata ibu yang mengandung janin tersebut. Sangat memprihatinkan ya teman-teman. Apakah kita sudah cukup peduli dengan nyawa yang belum lahir? Jangan jadikan aborsi sebagai pilihan yang salah. Tindakan aborsi dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Nah, dari cuplikan video yang kita tayangkan baru saja sangat memprihatinkan ya, karena sudah merenggut nyawa janin yang akan menjadi calon bayi. Semoga kita semua menyadari betapa berharganya nyawa janin yang tidak bersalah. Jangan jadikan aborsi sebagai solusi, tetapi menjadi konsekuensi yang memilukan. Sekian penjelasan saya dalam video kali ini. Kiranya video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang tidak saya sadari dan tidak saya sengaja. Terima kasih.